Baik, selamat siang Pak Sandiaga Salahuddin Uno. Bapak dengar suara saya? Dengar dong, dari tadi dengerin lagu terus. Sampai berkali-kali, tapi lagunya kayak apa, membangkitkan semangat gitu loh. Itu membangkitkan semangat apa ketakutan, Pak? Enggak kan? Enggak, kayak lagu-lagu Game of Thrones gitu loh. Terus lagu apa, Lord of the Ring gitu loh, masuk ke dalam ini. Bagus, buat keren banget. Keren banget dari teman-teman Terima kasih. legalaccess.id. Yes, semangat. Yes, thank you banget Pak Sandi. Kita udah nanti-nantikan banget sesi ini, Pak. Kita acara ini memang dari pagi, tadi jam 8:30 sudah mulai. Konferensinya baru selesai jam 1, agak lebih dikit. Makanya tadi saya khawatir Pak Sandi nungguin gitu. Wah, untunglah. Tadi pas saya panggil-panggil, mungkin ke toilet dulu ya, Pak? Enggak, tadi aku justru nunggu, kelihatannya ada salah paham. Aku dengerin lagu-lagu terus, berarti waktu itu aku pikir masih kita menikmati lagu-lagu. Ternyata pas baru dipanggil, baru datang. Sorry. Teman-teman menunggu lama nggak? Nggak, kita jadwalkan jam 1 kan ya? Jam 1. Thank you banget Pak Sandi udah gabung sama kita. Beliau akan sharing sama kita ya Pak Sandi. Thank you untuk waktunya. Siap. Kayaknya saya nggak perlu kenalin lagi. Mungkin saya kenalan diri dulu ya Pak ya, supaya Bapak kenal saya. Boleh dong. Boleh. Saya Bunga Siagian. Tadi agak telat karena sempat sharing narasumber di sesi sebelumnya. Saat ini saya jadi moderator Bapak sebagai CEO di Legal Access. Dan bersama... Wih, keren. Jadi Bu CEO nih Mbak Bunga ya? Iya dong, kalau yang moderator Pak Sandi perlu Bu CEO katanya gitu. Keren. Waduh, ini merasa terhormat sekali nih Bu CEO yang... Iya, sehari-hari juga bergerak di bidang lawyering, Pak. Saya lawyer full time dan juga ngajar hukum di salah satu universitas. Jadi selain bantu-bantu di legal. Dari permen. Mungkin host boleh dulu para pesertanya. Kita nggak usah berlama-lama. Kalau kenalan sama Pak Sandi siapa? Ya. Kalau Pak Sandiaga Uno ini, saya yakin seluruh Indonesia bahkan internasional kenal lah, ya. Beliau pengusaha nasional, juga founder OKOC. Kita juga ngobrol-ngobrol kemarin sama tim OKOC soal kerjasama apa yang bisa kita lakukan, dan juga pakar ekonomi. Dan siapa sih yang tidak juga sering melihat beliau di layar? Saya terakhir melihat di debat ya Pak ya. Yang penting Bapak sehat-sehat sampai sekarang Pak. Nah, kalau Bapak sudah siap, kami serahkan floor ke Pak Sandiaga Uno. Silahkan waktu dan tempat. Kemudian Kemen ESDM nomor 1196. Ya, terima kasih Mbak Bunga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam sehat, salam hormat, penuh semangat. Mbak Bunga, siap Bang Garda, paripurna. Dan juga Mbak Bunga Siagian sebagai CEO dari legalaccess.id. Dan semua rekan-rekan yang tergabung di acara webinar ini adalah bentuk kerjasama bagaimana di tengah kenormalan baru kita bisa mengambil satu peran serta, satu tanggung jawab, satu tugas yang berkontribusi untuk mengatasi pandemi COVID-19 ini. Nah, kita pertama-tama selalu banyak yang nanya nih, saya lagi cari materi saya yang saya tampilkan di beberapa kesempatan. Selalu saya bilang bahwa yang menarik ini adalah yang akan mampu untuk menjadi sektor yang berkembang di tengah pandemi ini, salah satunya legal. Mereka bertanya kenapa hubungannya legal ini
dengan pandemi. Nah, saya melihat bahwa karena adanya perubahan tatanan baik dari segi ekonomi, baik dari segi peluang, dan juga dari segi nah ini saya mau share nih sebentar nih. Saya udah nemu, karena orang selalu bilang, kok legal sih? Kan legal mestinya nggak berkembang pada saat krisis. Saya bilang terbalik, justru saya melihat peluang dari segi hukum ini. Nah, ini saya namakan sharingnya opportunity di tengah-tengah COVID. Bahwa pandemi ini ternyata selain daripada masalah, juga ada satu peluang yang dihadapi, dan kalau kita jeli melihatnya, ini adalah akselerasi dan digital mainstreaming. Berarti ada tatanan hukum yang berubah juga di dunia digital. Karena dunia digital ini tentunya kita harus perhatikan cyber security, kita harus perhatikan legal protections on IP rights kita. Kita mesti melihat bagaimana persaingannya, jangan sampai yang besar mendominasi karena mereka memiliki akses digital yang lebih baik daripada yang kecil. Nah, saya lihat ada 3 hal sebetulnya. Nah, ini kalau kita lihat kan opportunity-nya UMKM dan di tengah pandemi, tapi di sini nih Mbak Bunga nih, ini orang-orang selalu tanya, gimana peluang baru, problem baru di tengah-tengah COVID-19 ini. Dan kita melihat bahwa di tengah-tengah COVID-19, medical yes lah, karena kesehatan kan, ini promotif preventif sampai rehabilitatif dan kuratif akan menjadi peluang yang luar biasa. Teleconferencing, yes, we are connected 200 lebih melalui teleconferencing. Dunia pendidikan akan terdisrupsi dan bertransformasi menjadi MOOC, Massive Online Open Course. Digital, ya digital juga akan berubah, bahwa akan ada aspek akselerasi dari program digitalisasi para usaha mulai dari yang besar sampai yang mikro. Food, pangan, ini yang akan menjadi peluang besar sekali di tengah-tengah pandemi. Nah, berikutnya adalah biotech, mulai dari obat-obatan, vaksin, sampai jamu. Nah, di sini nih, selalu nyempil nih, saya taruh di legal. Selalu bertanya orang-orang, kok legal sih? Nah, saya bilang ada 3 hal yang kita mesti fokus, dan mudah-mudahan kerjasama OKOC dan Legal Access ini bisa membuahkan satu peluang agar para ahli konsultan hukum bisa justru mengambil peluang dan juga membuka lapangan kerja di sini. Pertama, hak-hak konsumen digital. Ini perlu dilindungi. Kini dimungkinkan seluruh touch point daripada usaha kita ada di ekosistem digital. Berarti ada hak konsumen yang perlu dicatat dan diikat dan dijaga di semua touch point-nya. Mulai dari produksi, all the way sampai distribusi, sampai customer engagement, dropshipper, reseller. Hak-hak konsumen ini sebetulnya ada di pihak mana? Kita harus pastikan perlindungan hukum bagi konsumen di tengah-tengah akselerasi digitalisasi kita yang kita sekarang alami. Itu yang pertama, hak konsumen digital. Yang kedua, hukum korporasi dan perdata. Proses pembentukan usaha baru dan perizinan. Kemarin ini saya baru diajak teman bikin PT, kebetulan saya nggak terlalu aktif lagi, tapi saya kaget gitu loh. Bahwa sekarang ini di tengah-tengah pandemi udah dokumennya kita nggak tahu apakah ada virus atau enggak. Terus juga kita masih harus cap jempol kanan kiri, ayo. Padahal kan kita kalau bisa nggak boleh bersentuhan dengan apapun juga. Akhirnya harus cap jempol kiri kanan. Nah, bayangin untuk para UMKM. Bagaimana mereka dimudahkan untuk memulai satu usaha dari segi perizinan dan lain sebagainya.
agar lebih dipermudah. Dengan adanya digitalisasi juga akan ada transformasi hukum nih. Jangan hukumnya kita malah mundur. Nah, jadi entrepreneur itu bisa capcus berusaha berjualan online. Berarti kecepatan eksekusi daripada sistem hukumnya juga jangan jadi bottleneck. Perizinan jangan jadi bottleneck. Dan kita harus pastikan bagaimana hukum mengelola hal ini dengan efisien, tapi juga tidak mengabaikan tentunya aspek prudent, aspek legalnya. Walaupun banyak yang terdampak, tapi pastikan bahwa ujungnya adalah fasilitasi hukum ini melindungi dan menghadirkan keadilan dan juga menerapkan force majeure ya. Karena ini sekarang banyak banget perusahaan-perusahaan yang harus restrukturisasi utang, tidak bisa bayar kewajiban. Nah, ini bagaimana force majeure, keadaan kahar itu diterapkan di situasi pandemi ini. Ini juga kenapa saya taruh legal di sini. Ketiga adalah soal penegakan hukum berkaitan dengan cyber threats, cyber security yang ada hukumannya dengan kriminalitas, korupsi, dan lain sebagainya. Kita saksikan banyak banget nih kriminalitas online. Pinjol, abal-abal, penipuan, identity theft, cedera janji, sampai yang paling mudah, paling sering terjadi ada trespassing di acara Zoom. Nah, bagaimana penegakan hukumnya di dunia online ini agar bisa secepat-cepatnya dan seluas-luasnya dan semasif-masifnya bisa menghindari kriminalitas online. Nah, para penegak hukum harus juga bisa lebih bergerak cepat seperti para kriminal-kriminal online yang sekarang luar biasa bergeraknya sangat cepat lintas batas negara maupun sekarang sudah berani melakukan. Saya kemarin pakai jam yang terhubung dengan satelit mati 3 hari karena ada hacker yang menyetop layanan dari online-nya karena meminta tebusan. Ada apa namanya green mailing ya, atau blackmailing, tapi green mailing. Nah, itu gimana caranya kita melindungi dari sisi hukum. Dan kita juga harus dorong edukasi untuk UMKM dan konsumen agar bisa membentengi diri dan memiliki pemahaman antara ikatan atau hubungan hukum yang bisa dilakukan secara elektronik. Perjanjian-perjanjian gimana nanti yang ditandatangani secara digital. Jadi 3 hal tadi yang saya titip, berikan perlindungan hak-hak pada konsumen digital. Kedua, pastikan hukum korporasi perdata berbasis online ini bisa melindungi semuanya, termasuk juga menghadirkan rasa keadilan. Dan ketiga, penegakan hukum secara online untuk menghindari cyber threats, korupsi online, dan kriminalitas online. Saya yakin dan saya memandang bahwa pandemi ini justru adalah tombol reset untuk kita menata ulang, termasuk sistem legal kita, karena ini multidimensi. Hukum juga saya yakin akan menjadi bagian dari ekosistem baru pasca pandemi. Kebijakan sosial ekonomi ini amat penting, tapi hukum haruslah menjadi panglima. Di tengah wabah, harus juga seperti dokter yang menyelamatkan masyarakat. Para lawyer-lawyer ini harus menjadi dokter untuk menyelamatkan para UMKM. Karena kita prioritasnya tentunya adalah keselamatan manusia, manusia, dan manusia. Yakinlah badai ini pasti berlalu. Yakin juga bahwa kita bisa melewati pandemi ini dengan baik. Saya menitipkan 4 pesan untuk teman-teman di legalaccess.id. Become a consumer fanatics, fokus di pelayanan klien. Gunakan kearifan lokal, wawasan global boleh di tengah-tengah digitalisasi ini. Reborn with digital, dan jadilah bagian daripada ekosistem yang kuat. Sukses untuk legalaccess.id.
Terima kasih kesempatannya mengundang. Saya kembalikan ke Mbak Bunga. Tapi sebelumnya saya bacakan pantun dulu. Oke, siap-siap nih pantun. Naik Transjakarta turun di Harmoni. Berangkatnya dari gedung Rekapital. Semoga dengan adanya acara ini para UMKM dapat menggunakan digital access. Yeay, digital legal. Sekolah teknik adanya di STM. Berangkat sekolah naik Kopaja. Mari kita tingkatkan legal untuk UMKM supaya bisa membuka lapangan kerja. Mari bangkit di saat sulit, menang melawan COVID bersama legalaccess.id. Yes, we can do it. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk Pak Sandiaga Uno. Kalau bisa ini kita tatap muka ya Pak. Pasti riuh itu tepuk tangannya. Apalagi ditutup dengan pantun yang luar biasa dari Pak Sandi. Thank you Pak. Kita kan buka tanya jawab, boleh ya Pak Sandi? Tetap stay sebentar. Boleh Pak. Oke. Silakan yang mau tanya, boleh ada reaction. Ada yang bisa share apa? Angkat tangan itu, raise hand. Silakan digunakan. Karena kita mau interaktif, Pak Sandi, jadi kita mau langsung aja tanya dari pesertanya. Ada Mas Biva yang mau bertanya. Silahkan Mas Biva, dihidupkan videonya dan juga mikrofonnya, lalu bisa bertanya langsung kepada Pak Sandiaga Uno. Oke, terima kasih. Selamat siang Pak Sandiaga Uno yang terhormat. Terima kasih Mas Biva, matur nuwun nggih. Siap, makasih. Saya terhormat Mas Pak disebut namanya nih sama Pak Sandi. Saya izin bertanya Pak Sandi. Saya pernah lihat podcastnya Pak Sandi ya sama Pak Gita Wirjawan ya kalau nggak salah di YouTube. Di sana Pak Sandi menjelaskan mengenai konsep business pivoting ya. Maksudnya business pivoting itu kalau Pak Sandi menjelaskan itu tentang gimana caranya mengubah suatu proses bisnis tapi dengan visi yang sama. Nah, kalau UMKM ini konsep pivoting itu seperti apa ya Pak Sandi ya? Karena saya pikir ini kok termin pivoting atau konsepnya ini sedikit terlalu advance gitu. Bisa nggak Pak Sandi menjelaskan dengan bahasa yang mungkin gampang diterima bagi teman-teman UMKM atau teman-teman yang pada hari ini sedang hadir di webinar kita pada hari ini. Mungkin itu aja sih Pak Sandi. Selebihnya terima kasih atas perhatian Pak Sandi dan terima kasih atas jawabannya. Selamat siang. Assalamualaikum. Ya Mas Biva, jadi karena yang nanya itu internasional banget, Mas Gita Wirjawan, mantan Menteri Perdagangan dan juga pernah menjadi Kepala PKPM, konsep pivot itu sebetulnya bahasa yang paling mudah. Ini pivot itu adalah ekspresi yang atau terminologi yang dibangun dari sebuah kegiatan berolahraga, kegiatan bola basket. Bola basket itu kebetulan juga olahraga favorit saya salah satunya. Jadi pivot itu adalah melakukan gerakan jika tertutup peluang melewati lawan dari sisi kiri, dia pivot ke sisi kanan. Jika sisi kanan tertutup juga, dia pivot ke belakang. Jadi ini adalah sebetulnya konsep yang sering dikenal bahwa di balik satu pintu yang tertutup, akan ada pintu-pintu lain yang terbuka. Di balik setiap satu kesulitan, akan ada kemudahan-kemudahan. Pivot itu mengajarkan UMKM untuk lihat peluangnya ada di mana. Nah, saya selalu bilang bahwa UMKM ini adalah penopang ekonomi kita. 99% unit usaha di Indonesia yang 64 juta lebih itu adalah usaha mikro dan usaha kecil. Sementara
yang terpenting juga, 97% dari lapangan kerja itu diserap oleh sektor UMKM. Dan 60% ekonomi kita, kontributornya juga adalah UMKM. Oleh karena itu, UMKM harus segera melihat mana peluang yang terbuka. Jadi kalau misalnya biasanya berjualan lagi sulit, misalnya nih, hotel atau UMKM yang homestay lah, yang kecil. Homestay, sekarang pariwisatanya lagi sulit, mereka berubah pivot, mencari peluang Mas Biva di layanan isolasi mandiri. Sekarang isolasi mandiri ini menjadi peluang di tengah-tengah pandemi bagi para penyedia akomodasi baik yang kecil dari skala mikro sampai yang skala besar. Atau misalnya para kuliner yang tadinya biasa berjualan dengan konsep dine-in, mereka pivot, mereka berubah dengan konsep frozen food melalui reseller dan melalui dropshipper. Jadi itu adalah konsep pivot, mudah-mudahan bisa lebih dicerna oleh teman-teman UMKM. Intinya cari peluang baru yang lebih menjanjikan di tengah pandemi. Di dalam satu koridor bisnis kita. Jadi itu adalah konsep yang disebut sebagai pivot. Baik, bagaimana Mas Biva? Apa cukup jelas? Mungkin tambahan ya kalau boleh ya. Bisa nggak sih Pak Sandi kalau misal kita pivot usaha itu tidak hanya untuk menyelamatkan usaha kita, dalam artian kalau kita nggak pivot mungkin kita bangkrut nih. Tapi kalau kita pivot mungkin usaha kita size-nya jadi 70% dari original. Tapi ada nggak sih contoh kalau kita berhasil pivot, justru kita nggak selamat malah lebih untung daripada sebelum kita pivot gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, ada konsepnya nggak untuk menerapkan pivot itu? Apa yang kan pivot konsepnya mencari peluang, tapi ada kayak rule of thumb-nya nggak sih untuk melaksanakan hal itu gitu? Itu aja. Terima kasih selebihnya. Mas Biva, saya punya acara di Indosiar setiap Sabtu. Tadi ada jam 7.30. Nama acaranya Jemput Rezeki. Nah, di tengah pandemi ini kami pivot. Bahwa tadinya saya mendatangi setiap usaha dan melakukan acara di tempat usaha tersebut. Tapi karena pandemi, kami pivot untuk menggunakan fasilitas online dan virtual. Dan kami temui para UMKM yang bisa pivot. Nah, hari ini saya menjumpai seorang UMKM, mereka terhantam pandemi, omsetnya turun 70%. Hampir nyaris tutup. Tapi mereka melakukan pivot. Mereka tadinya berjualan langsung, mereka berubah dengan berjualan melalui digital. Alhamdulillah, penjualannya 6 kali lipat. Apa produk yang dijual? Mochi. Nama mochinya Mochi Assalam. Dan ini saya selalu titipkan pesan, bahwa kalau kita memberi merek, memberi branding dari produk-produk kita, haruslah produk-produk yang memiliki branding yang baik, yang memiliki diferensiasi, dan gampang dikenal oleh masyarakat. Dan saya yakin apa yang dilakukan oleh Mochi Assalam ini sekarang berjualan fully melalui digital dengan kemasan yang sangat menarik dan sudah menggunakan jasa reseller, ternyata meningkat 3 kali lipat dari sebelum pandemi. Ini salah satu contoh bisnis yang melakukan pivot setelah mengalami hantaman di awal-awal pandemi, mulai bulan Maret sampai April, mulai bulan Mei sampai Juni mereka pivot, dan ternyata Agustus September penjualannya naik 3 kali lipat. Ada lagi Ibu Sri, penjual jamu. Waktu jamu tersebut terhantam pandemi, jatuh. Mulai dari tadinya omsetnya 10 juta turun menjadi 3 juta. Nah, hari ini
dengan berjualan melalui digitalisasi, dengan kemasan yang melalui reseller juga, sekarang ternyata dia bisa memiliki omset 20 juta per hari. Nah, ini adalah contoh-contoh bagaimana bisnis melakukan adaptasi, melakukan penyesuaian, atau dalam bahasa bisnisnya adalah pivot, untuk menyikapi perubahan yang diakibatkan oleh pandemi dan justru menjadi pemenang. Demikian Mas Biva, terima kasih. Baik. Terima kasih Pak Sandi. Iya, sudah cukup ya Mas Biva ya. Kita lanjut karena banyak sekali pertanyaan ternyata sama Pak Sandi. Semoga ini cukup semuanya bisa terjawab ya. Boleh Pak Abdul Aziz, ada pertanyaan Pak terkait kolaborasi antara pemerintah dan dengan UMKM. Silakan Pak Abdul Aziz boleh menyampaikan sendiri pertanyaannya dengan menghidupkan video dan menyampaikannya secara langsung. Nah, baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Saya izin bertanya untuk kepada Pak Sandi. Saya mau bertanya bagaimana cara untuk mengimplementasikan kolaborasi antara pemerintah dengan UMKM agar bisa dapat mengakses pasar yang lebih luas. Maksud saya, jadi gimana sih cara supaya terciptanya hubungan antara pemerintah dengan para pengusaha di dunia UMKM agar bisa saling berkolaborasi. Kemudian bagaimana upaya kita untuk menciptakan tenaga yang handal dalam menghadapi era digital sekarang untuk kepada generasi-generasi yang sebelumnya sudah tertinggal zaman terhadap era digital sekarang. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Terima kasih Pak Abdul Aziz. Pertama, yang pertanyaan bagaimana meningkatkan kompetensi dari SDM kita di tengah-tengah pandemi agar mereka memiliki skill yang mumpuni dan bisa digunakan di tengah-tengah revolusi industri 4.0. Saya belajar bahwa satu-satunya cara adalah memastikan sistem pendidikan kita, baik pendidikan yang formal maupun informal, pendidikan yang bersifat degree atau non-degree, untuk mengkhususkan, menyesuaikan dengan kebutuhan pasar. Nah, saya tadi baru saja selesai dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan konsep link and match, sehingga keterampilan-keterampilan dan skill set yang dimiliki oleh generasi muda itu nyambung dengan apa yang dibutuhkan oleh dunia usaha dan dunia digital. Nah, saya mendorong ada beberapa kolaborasi, ada beberapa inovasi seperti startup di bidang peningkatan reskilling atau upskilling dari anak-anak muda kita. Mendapatkan pelatihan-pelatihan anak-anak muda ini di berbagai bidang. Itu dilakukan oleh Rumah Siap Kerja. Salah satu pendidikan keterampilan yang paling diminati ini adalah belajar coding misalnya. Atau yang sampai simple, yang banyak permintaannya adalah belajar menjadi barista. Ini luar biasa minatnya di tengah-tengah pandemi, ternyata penjualan kopi juga meningkat. Jadi bagi saya bahwa tidak ada jalan lain selain melalui pelatihan, tapi yang harus disesuaikan dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia digital. Berarti meningkatkan literasi teknologi, literasi terhadap data. Nah, untuk yang pertama, kolaborasi. Kolaborasi saya lihat hanya merupakan satu, jadi intinya gini, bahwa pandemi ini merubah semua. Dan akhirnya jalan keluarnya adalah kolaborasi. Jadi pemerintah nggak bisa bergerak sendiri. Dunia usaha tidak bisa hanya mengandalkan kemampuan mereka. Masyarakat dan akademisi dan semua pemangku kepentingan harus berkolaborasi untuk mengatasi krisis kesehatan dan krisis ekonomi ini. Caranya bagaimana? Pemerintah fasilitasi apa yang pemerintah miliki untuk kemudahan penciptaan lapangan kerja dan geliat daripada pembangunan kita, khususnya ekonomi. Misalnya, ini menarik nih teman-teman legalaccess.id. Coba kaji Omnibus Law atau
rancangan undang-undang Cipta Kerja dan beri masukan kepada pemerintah agar memfasilitasi sesuai dengan pandemi ini bagaimana undang-undang atau rancangan undang-undang ini bisa menciptakan lapangan kerja. Itu tugas buat Mbak Bunga dan kawan-kawan di legalaccess.id. Nah, dunia usaha bagaimana? Dunia usaha segera beradaptasi dengan situasi terkini yang berkaitan dengan pandemi. Jadi kalau misalnya belum melakukan digitalisasi, cepat lakukan digitalisasi. Belum melakukan protokol kesehatan, lakukan protokol kesehatan. Jangan lupa melakukan protokol keuangan yang ketat dan disiplin. Dan terakhir, ciptakan ekosistem. Itu adalah kolaborasi yang bisa di-lead oleh dunia usaha. Bagaimana dengan akademisi dan masyarakat? Mereka harus mengubah pola pikir mereka yang selama ini kita-kita ini dimanjakan dengan produk-produk impor. Dengan produk-produk dari negara-negara tetangga. Karena kalau kita lihat pasar e-commerce kita kan luar biasa besarnya, 21 sampai 25 miliar dolar. Tapi dominasinya bukan produk-produk anak-anak bangsa. Produk-produk karya anak bangsa ini justru belum menjadi tuan rumah di negerinya sendiri. Jadi Pak Abdul Aziz, itulah kolaborasi yang perlu kita hadirkan. Saya yakin justru di tengah pandemi ini, dengan kolaborasi semua pihak, yakin saya, tujuan kita untuk menggapai Indonesia Emas di tahun 2045 bisa kita capai, tapi kuncinya memang semua harus bersatu, semua harus berkolaborasi. Kita harus bergandengan tangan dan ciptakan gerak-gerak inspiratif, kolaboratif untuk kemajuan bangsa kita. Mantap. Boleh. Sepakat ya soal kolaborasi memang penting, makanya kenapa Legal Access juga kita minta Pak Sandi untuk sharing sama kita terkait juga kolaborasi kita. Selanjutnya ada pertanyaan supaya kita imbang. Tadi udah laki-laki yang bertanya, ada Mbak Rika Nurul, mahasiswa, mungkin perwakilan dari mahasiswa-mahasiswa yang banyak hadir di sini. Pertanyaannya terkait dengan investasi bodong, mungkin terkait dengan adanya peluang tapi juga tantangan di e-bisnis. Silakan Bu Rika, Mbak Rika Nurul, boleh menghidupkan videonya dan bertanya langsung kepada Pak Sandi. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih atas kesempatannya bagi saya untuk bisa langsung menyampaikan pertanyaan kepada Bang Sandi. Sebelumnya, suaranya sudah jelas ya? Sebelumnya, terima kasih. Ya, jadi perkenalkan, nama saya Rika Nurul dari Universitas Mula Warman. Jadi yang ingin saya tanyakan di sini, Bang, mengenai bisnis digital atau e-bisnis ya. Nah, berkaitan dengan hal tersebut, biasa kan teman-teman khususnya mahasiswa gitu kan, ataupun pelaku usaha yang sifatnya masih pemula, itu membutuhkan permodalan yang kalau bisa dibilang investasi dari sejumlah sumber. Nah, berkaitan dengan hal tersebut, pastinya kan ada saja yang membuka peluang untuk memberikan permodalan, baik itu bentuknya investasi dalam usaha yang kita jalankan, ataupun berkaitan dengan join dengan usaha kami, seperti itu usaha kita. Nah, kira-kira gimana sih caranya ataupun tipsnya mengenali bahwasannya investasi yang ditawarkan mengenai permodalan ataupun berkaitan dengan usaha itu bisa kita manage gitu, mana yang itu investasi bodong gitu kan, dan hanya sekedar memberikan bentuk penipuan, dan mana yang sekiranya itu benar-benar investasi yang dapat kita manfaatkan sebagai permodalan di usaha kita, seperti itu. Mungkin itu, Bang. Terima kasih. Terima kasih, Mbak Rika Nurul. Pertama-tama, ini ada Muhammad Wirawan Adi yang kirim pesan ke saya bahwa kita nggak bisa bersatu karena usaha-usaha besar selalu mendominasi. Saya sampaikan bahwa kita bisa bersatu
selama ada kolaborasi, ada kebijakan yang memberikan peluang kepada usaha kecil untuk naik kelas. Dan usaha kecilnya harus kembangkan etos kerjanya menjadi etos kerja 4As, kerja keras, kerja cerdas, kerja tuntas, dan kerja ikhlas. Saya pengalaman, dulu saya di PHK memulai usaha dari kecil. Saya bisa melawan perusahaan-perusahaan besar. Konsepnya adalah kita harus berjuang dan kita nggak boleh putus asa sebelum berjuang. Jadi Mas Muhammad, alhamdulillah usaha kecil saya yang saya bangun tahun 97, sekarang bisa bersaing dengan usaha-usaha besar. Kita sudah membuka lapangan kerja bagi 30.000 karyawan di seluruh Indonesia. Jadi jangan pesimis dulu, yakin kita harus bersatu, dorong pemerintah untuk beri kebijakan yang berpihak kepada yang kecil, kepada UMKM, kepada anak-anak bangsa yang lagi mengembangkan usaha. Jangan takut lawan kapitalis. Justru pandemi ini menjadi hukuman bagi para kapitalis atau konglomerasi yang selama ini hanya mengambil keuntungan dari pasar Indonesia. Mereka bagus menciptakan lapangan kerja, tapi kita harus berikan juga persaingan yang fair, dan itu bisa kita lakukan jika kita memiliki etos kerja yang baik. Nah, untuk Mbak Rika Nurul, saya punya satu tips untuk Mbak Rika yang bisa untuk menahan atau membentengi dari investasi-investasi bodong. Bahasa Inggrisnya, if it sounds too good to be true, it is too good to be true. Jadi intinya gini, dengar baik-baik, terus dengar. Apakah kedengarannya terlalu manis? Hati-hati. Hal-hal yang terlalu muluk itu biasanya adalah hal-hal yang bodong. Kalau terlalu muluk, mungkin 90% itu adalah investasi yang bodong. Makanya perlindungannya di sisi digital ini adalah read the fine print. Baca betul-betul sampai yang kecil-kecil, tulisan-tulisan yang kecil itu. Dan di sini legalaccess.id mestinya memberdayakan para konsumen. Itu poin pertama saya, bahwa banyak yang memberikan pinjaman abal-abal, pinjol ini akhirnya menjerat UMKM yang tadinya dijanjikan dengan kredit yang murah, ternyata kredit yang sangat membebani, sangat zolim dari segi biayanya. Ada yang mengiming-imingi investasi, ternyata investasinya itu tidak dilakukan secara amanah, malah ditaruh di investasi yang merugikan. Nah, hal-hal seperti itu kita harus, ya tentunya ada OJK yang mengawasi, tapi kita nggak bisa menyerahkan semuanya kepada pemerintah. Gabung komunitas. Tips kedua, komunitas investasi. Kebetulan kami mengembangkan Kamipreneur, dan di situ ada Indonesia Young Entrepreneur Summit. Yes, saya mau bagi giveaway nih. Karena pertanyaannya bagus banget, saya mau kasih buku The Entrepreneur Virus untuk Mbak Rika Nurul. Karena di sini, di buku ini saya juga bercerita bahwa untuk pengembangan investasi kita harus melibatkan milenial. Dan di setiap universitas-universitas harus ada pojok-pojok investasi yang bisa menerangkan kepada para mahasiswa bagaimana menghindari investasi-investasi bodong. Terima kasih dan selamat dapat giveaway yang tidak masuk dalam skrip. Sukses untuk Rika Nurul. Ya, terima kasih Bang. Terima kasih. Yang lain pasti langsung pada yang lain langsung pada sirik ini Pak Sandi. Terima kasih Bang, saya salah satu penggemar Bang Sandi juga gitu kan, terkait juga dengan entrepreneur maupun pemberdayaan bagi teman-teman UMKM seperti itu. Dan terima kasih untuk tipsnya, karena sejujurnya apa yang saya pertanyakan ini adalah bagian dari pengalaman saya dan teman saya ketika sedang menjalankan peluang bisnis juga gitu kan dalam bidang digital, dan kami sempat tertipu seperti itu. Dan memang terlihatnya platformnya itu cukup baik gitu dan cukup bagus ketika ditawarkan gitu kan untuk bekerja sama. Namun nyatanya sampai saat ini pun
kami tidak mendengar lagi beritanya seperti apa gitu kan dari beliau mengenai investasi yang diberikan ke usaha kami seperti itu. Terima kasih ya Bang ya sebelumnya. Ya, terima kasih Mbak Rika. Ini masih banyak pertanyaannya. Kita masih ada berapa waktu lagi ya? Kayaknya 5 menit lagi ya. Pak Sandi harus sudah meninggalkan kita ya. Berarti ini pertanyaan terakhir deh. Saya harus mohon maaf kepada peserta yang lain yang memang belum berkesempatan untuk bertanya langsung. Mungkin nanti ada kesempatan lainnya. Tapi beruntung Mbak Rika udah dapat buku. Oke, ini ada Mas Yogi Prastia. Pertanyaan terkait kesadaran anak muda. Silakan bertanya langsung kepada Pak Sandi, videonya di-on-kan. Oke, selamat siang Pak Sandi. Terima kasih siang atas kesempatannya. Terima kasih Mas Yogi. Ya, saya ingin bertanya. Ya. Saya ingin bertanya nih Pak, terkait dengan peran milenials lah, kita sebutnya milenials dalam perkembangan teknologi digital, terutama di dalam UMKM. Karena sekarang kan, sekarang udah arahnya menuju teknologi digital. Nah, menurut Bang Sandi sendiri, gimana nih cara kita untuk improve skill kita terkait dengan pengembangan UMKM dan juga bagaimana strategi marketing yang bagus nih bagi pelaku usaha pemula seperti kita. Thank you, Bang. Thank you, Mas Yogi. Untuk strategi marketing ada 3 hal. 1, pastikan produk atau layanan jasa yang kita berikan dari usaha kita itu orisinal, otentik, dan betul-betul punya diferensiasi. Jadi, Mas Yogi, pastikan kita memberikan produk itu yang berkualitas, kita yang memberikan produk itu yang sangat ekonomis, dan layanan yang diberikan juga layanan yang prima. Itu yang pertama. Yang kedua, di tengah-tengah pandemi ini, pastikan produk atau jasa kita itu relevan dengan kebutuhan pasar, kebutuhan masyarakat. Saya tadi menyebutkan kesehatan, juga dari sisi pendidikan, pangan, pertanian, dari hulu sampai hilir, termasuk juga layanan jasa hukum. Jadi kita harus kuasai dan memiliki kompetensi pada produk atau layanan jasa yang kita berikan. Jadi para pelanggan kita itu akan merasa puas karena kita memberikan produk yang sangat relevan pada saat di tengah-tengah, khususnya di tengah pandemi ini. Dan terakhir, cara memarketing yang sekarang belajar daripada hal-hal yang sudah viral adalah bagaimana produk-produk atau jasa kita bisa menjadi buah bibir. Itu disebut sebagai talkable. Jadi pertama otentik, kedua relevan, dan ketiga adalah talkable. Talkable ini anak-anak zaman sekarang menyebutnya viral. Contoh yang paling lagi seru banget itu Odading Mang Oleh. Ini luar biasa, menjadi hits banget, menjadi viral banget karena dia bisa menciptakan konten-konten yang sangat menarik, khususnya bagi generasi Z dan teman-teman milenial. Nah, jadi ART, authentic, relevan, dan talkable atau viral. Disingkat art, disingkat ini adalah seninya kita untuk marketing. Nah, itulah tips yang saya bisa berikan ke Mas Yogi. Selamat mencoba di tengah pandemi ini, tetap bersemangat, dan saya yakini bahwa masa depan hukum kita akan jauh lebih baik jika kita punya komitmen anak-anak bangsa kita bahwa sistem hukum kita ini harus diperbaiki. Kita sudah bertransformasi mulai daripada era reformasi. Bisnis sudah mereformasi, politik sudah bereformasi. Nah, sekarang sistem hukum kita. Sudahkah sistem hukum kita menghadirkan rasa keadilan? Karena untuk mencapai kemakmuran,
Tidak bisa kita mencapai kemakmuran kalau kita tidak menghadirkan sistem hukum yang adil. Jangan yang kuat menang. Yang besar semakin besar, yang kecil semakin diinjak, yang kecil semakin terpuruk. Hukum hanya tajam ke bawah, tumpul ke atas. Hukum dipakai untuk memukul lawan dan melindungi kawan. Mari sama-sama legalaccess.id kita hadirkan sistem hukum yang bisa membawa Indonesia menjadi negara yang sejahtera, adil, dan makmur. Sukses untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Bunga Siagian. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Sandi. Very nice insight yang kita boleh dapat. Tadi seingat ART, authentic, relevant, dan talkable. Kita bisa mulai untuk mencari ide dan melaksanakannya dan bergotong royong. Jangan lupa kolaborasi untuk bisa memajukan UMKM kita, go digital, ekonomi digital kita, dan juga revolusi tadi, reformasi hukum diperlukan untuk wrap up itu menjadi lebih maksimal lagi. Thank you so much, terima kasih semuanya. Terima kasih Pak Sandi, waktunya luar biasa, sharingnya. Mungkin kalau misalnya bukunya masih lebih, bisa juga di-share dilempar ke sini. Dan mengingatkan para peserta, kenapa? Mengingatkan para peserta untuk sesi selanjutnya ada 4 ruangan yang sudah siap di jam 2. Silahkan lihat linknya masing-masing dan pilih linknya ruangan mana yang mau diikuti. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa di acara kita selanjutnya dan kegiatan selanjutnya. Thank you Pak Sandi, thank you semuanya. Thank you Bunga, well done. Pamit ya. Sukses semuanya. Semangat. Terima kasih Bang Sandi. Oke Oce. Luar biasa banget, luar biasa. Terima kasih Pak, sehat selalu. Odading.